masuk dinas-dinas terkait berkenaan dengan Banyuwangi dalam darurat. Dan ternyata di Banyuwangi ini saat ini, Pak, kan tidak hanya darurat anak, tapi juga darurat miras dan darurat narkoba. Nah, ini perlu disampaikan rumusan hasil yang akan secara dikampanyekan untuk dilakukan secara nyata di tengah masyarakat, bisa sampaikan, dan hal lainnya mungkin himbauan kepada guru-guru, kalangan pendidikan, termasuk orang tua, bagaimana untuk menjaga anak-anak supaya terselamatkan dari pengaruh-pengaruh negatif di luar. Kondisi darurat dalam kehidupan anak-anak hari ini, yang istilah di dunia pendidikan itu 3 dosa besar ya Pak ya. Perundungan atau bullying, kekerasan seksual, dan intoleransi harus menjadi musuh bersama. Common enemy ya, harus menjadi musuh bersama. Artinya semua pihak harus terlibat untuk pertama peduli, kemudian yang kedua adalah ada action. Nah, kami sendiri yang di dunia pendidikan tentu sangat berkaitan erat karena kami berkepentingan memastikan anak-anak di Banyuwangi ini harus bisa menyelesaikan proses belajar dan pendidikannya secara baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa dimanapun Anda berada, kita tahu saat ini Banyuwangi dalam darurat, yaitu darurat anak-anak. Nah, tentu kita juga melihat fenomena di tengah masyarakat, perubahan tentang perilaku anak-anak di usia dini, mulai SD, SMP. Banyak kejadian yang sering kita dengar, bahkan kita baca di media-media massa, baik online maupun elektronik. Kebetulan saya bersama Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi, yaitu Bapak Suratno. Assalamualaikum Pak Ratno. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, gimana kabarnya? Baik. Oke. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, ini ada 2 cangkir kopi saat ini Pak Ratno ya, untuk menemani kita. Nah, Pak Ratno, ini kan seringkali kita dengar tentang kenakalan anak atau perubahan perilaku yang menyimpang ya. Anak-anak usia dini, SD, SMP, seperti diantaranya ini, sudah diantara mereka itu suka nonton film porno ya, juga sampai minum pil trek, tidak hanya minum tapi konsumsi, tapi juga ikut mengedarkan, termasuk diantaranya itu pergaulan yang tidak terkontrol sehingga terlepas dari pengawasan orang tua. Nah, sejauh ini apakah di antara mereka ini sudah memberikan, terutama orang tua Pak, dengan rangkaian peristiwa itu memberikan laporan ke pihak dinas atau bagaimana Pak? Ya, terima kasih Mas Denny. Jadi pertama kita sampaikan rasa prihatin dulu ya atas maraknya perilaku yang menyimpang di kalangan anak-anak kita yang mengarah kepada ketidaksesuaian dengan norma sosial, norma agama, bahkan kadang melanggar hukum juga ya, melanggar hukum. Nah, ini tidak lepas dari fenomena kehidupan secara keseluruhan hari ini yang eranya katanya era informasi, era digital, ada yang menyebut era industri 4.0 yang juga ada fenomena post-truth ya, yang kebenaran itu kadang juga nggak jelas parameternya apa. Perilaku anak-anak kita atas kondisi itu memang banyak terpengaruh oleh itu semuanya. Nah, mulai dari anak-anak SD sudah kita temukan ada fenomena kenakalan, anak SMP sudah terpapar juga oleh nafsa, bahkan yang terkini juga ramai itu peredaran pil trek atau pil koplo dulu istilahnya Pak Denny, ini juga kita temukan. Demikian juga dengan minum-minuman keras, kemudian anak-anak nongkrong yang kadang juga diselingi dengan balap liar yang juga mengganggu lingkungan, dan juga penyebab-penyebab lain termasuk kekerasan seksual.
tentu kami kerjasama dengan para orang tua dan juga tokoh masyarakat. Jika kejadiannya di sekolah, biasanya kami langsung mendapat laporan dari orang tua atau dari masyarakat, Pak Denny. Kalau kejadiannya di luar, seperti yang kemarin terjadi di Kaldilimo, nah kami mendengar dari publik dan kita juga langsung menerjunkan tim sekolah karena konon melibatkan anak-anak sekolah di wilayah sana. Nah, dalam posisi seperti ini kami tentu melakukan koordinasi dengan pihak terkait, terutama APH, khususnya adalah di kepolisian untuk mengatasi ini semuanya. Itu sementara Pak Denny. Jadi kita sudah sering mendapatkan laporan dari masyarakat dan juga dari sekolah. Tentu kalau di sekolah kita menguatkan peran dari kepala sekolah dan para guru untuk bisa mencegah dan jika sudah terjadi tentu harus ditangani sebaik mungkin dengan tetap memperhatikan hak anak. Jangan sampai hak mereka yang dasar yaitu belajar itu tidak dilayani, tetap harus dilayani apapun kasusnya. Oke, Pak Retno, ini mungkin kita pentingnya untuk mengurai satu persatu fenomena yang mewarnai di kalangan anak-anak usia dini. Yang pertama ya, anak usia SD. Salah satu contoh saja ini yang terjadi di Kalibaru sampai terjadi pemerkosaan hingga meninggal. Ternyata itu juga diikuti di tempat-tempat lain yang berbeda. Contoh seperti anak-anak SD yang dipangkul oleh seorang penjual dan sebagainya. Nah, sebenarnya dalam hal ini, Pak, apa sih yang menjadi penyebab utama ini? Apakah mungkin dari dari pengawasan atau pengawalan orang tua yang kurang, atau mungkin terlepas dari sekolahan atau bagaimana ini, Pak? Ya, jadi dalam konteks ini tentu anak-anak kita sebagai potensi sebagai korban, Pak Denny ya, atas perilaku orang dewasa di sekelilingnya yang juga makin marak menyimpang dari kaidah-kaidah hukum yang berlaku, kan gitu. Sehingga terjadilah kasus seperti di Kalibaru itu, ya pelecehan seksual sampai meninggalnya korban. Tadi Pak Denny menyebut ada penjual makanan yang juga melakukan pelecehan terhadap anak, ada orang tua yang kalau ada anak siswa itu melakukan perbuatan yang tidak senonoh juga. Nah, ini contoh bahwa anak-anak kita itu sebagai objek dari perundungan, objek dari pelecehan seksual. Tentu kalau ditanya penyebabnya apa, ya sangat kompleks ya Pak ya. Dilihat dari sisi mereka, dari sisi yang melakukan tentu ada penjelasan tersendiri, tapi kita akan melihatnya dari sisi siswanya atau sisi anaknya. Tentu yang dimaksud di sini adalah pengawasan yang belum ketat ya. Pengawasan terhadap anak-anak kita mulai dari rumah sampai ke sekolah. Tapi ada fenomena begini Pak Denny. Jadi kejadian yang sering terjadi, saya tidak mengatakan selalu, ya itu mesti antara rumah dan sekolah, sekolah dan rumah, ya. Karena saya yakin di sekolah para guru itu sudah menyiapkan satu sistem pengajaran, pendidikan, pelatihan dan pembinaan yang insya Allah semuanya positif lah, ya. Demikian juga di keluarga, pasti orang tuanya akan melakukan pengawasan yang amat ketat ya terhadap putra putrinya sehingga jarang sekali kita temukan perilaku yang menyimpang dan juga anak-anak jadi korban ketika terjadi di rumah maupun di sekolah. Ya kecuali kalau di sekolah ada perundungan antar temannya. Tapi kalau anak-anak sebagai korban, terutama yang perempuan, kebanyakan kejadiannya ada di luar rumah dan di luar sekolah, di antara keduanya. Disitulah peran dari masyarakat secara keseluruhan itu dibutuhkan ya. Karena tidak semua anak datang ke sekolah itu diantar. Demikian juga nggak semuanya itu pulang dijemput. Nah, ini butuh kepedulian semua pihak. Tapi memang bicara tentang pendidikan dan pengawasan harus menjadi tanggung jawab 3 pilar tadi itu. Orang tuanya harus peduli. Nah, bisa kalau putra anak kecil, apalagi cewek, ya diantar ya. Kalau apalagi melewati daerah-daerah yang berbahaya, pulang nanti juga dijemput. Sekolah juga mestinya memastikan kalau putra putrinya siswanya itu pulang dipastikan bahwa mereka aman. Apakah ada yang jemput? Kalau nggak dijemput, apakah kira-kira jalurnya itu tidak berisiko
terhadap mungkin kecelakaan atau gangguan binatang buas misalkan saja, kalau itu di pinggiran hutan, dan penyebab-penyebab lain termasuk seperti yang terjadi selama ini di kita gitu ya. Demikian juga dengan masyarakat, tentu harus ada kepedulian. Sejauh ini mungkin itu yang perlu diketuk Pak Denny. Kalau ada penyimpangan perilaku orang-orang dewasa terhadap anak-anak, biasanya orang sudah nggak mau pusing lagi ya, karena juga mungkin menjauhi problem mungkin ya. Gitu Pak Denny. Ya, ya. Kalau melihat fenomenanya ini, ternyata mereka itu, anak-anak itu tidak sekedar menjadi korban perundungan, tetapi menjadi korban objek kejahatan. Di mana justru pelakunya kebanyakan ini orang-orang yang usianya di atasnya, remaja dan dewasa. Nah, seperti kasus ini, ada penyimpangan perilaku anak-anak usia dini, seusia SMP, tanpa harus kita sebutkan nama sekolah, Pak ya. Ini ada sebuah sekolahan di kota. Ternyata mereka sudah mengkonsumsi, kalau tadi di Kalibaru ada yang menjual pil trek, ya kan? Pil trek tidak hanya konsumsi tapi juga dagang. Di kota pun demikian, yang konon mereka bisa keluar masuk memasukkan pil trek yang dijual ke teman-temannya. Nah, sejauh ini artinya kecolongan. Ada perilaku yang menyimpang tidak terdeteksi oleh pihak sekolahan. Karena kejadian ini justru ada yang di sekolahan juga, yang lewat lompat pagar di area parkir dan sebagainya gitu. Kira-kira Pak, yang menjadi penyebab penyimpangan perilaku anak-anak usia dini seperti apa namanya tadi di daerah Kalibaru sampai ikut dagang lah di sebuah toko yang sudah ditetapkan di kota, sementara perbandingannya itu juga beli di area parkir lah. Nah, ini akibat, kira-kira ya, akibat Pak ya, dari itu kan pasti ada perubahan pada otak mereka itu Pak. Penyebab utama kecolongan sejauh itu kira-kira apa itu Pak? Ya, kalau bicara kecolongan, tentu pengawasan yang masih longgar ya Mas, Pak Dini ya. Pengawasan, mengapa anak-anak masih bisa bawa barang yang sebenarnya belum menjadi konsumsi mereka. Nah, disitulah maka peran semua pihak di dalam sekolah, kan anak itu selalu ketemu dengan selain teman-temannya pasti guru. Dan kalau di SMP itu tidak hanya guru satu, karena SMP pendekatannya kan guru mapel. Tidak hanya wali kelas maksudnya ya. Wali kelas mungkin absen pagi saja, tapi sepanjang mereka belajar mulai dari pagi sampai siang itu bisa ketemu guru di dalam kelas 4 atau sampai 5 orang. Nah, di situ mestinya ada kontrol yang lebih ketat, atau sebenarnya kepekaan guru yang harus perlu ditingkatkan. Jika ada anak-anak mengkonsumsi barang-barang haram seperti itu, sebenarnya deteksi awal sudah bisa dilakukan ya semua guru, karena guru ini kan ketika belajar dulu juga ada namanya psikologi ya, ilmu kejiwaan. Nah, ketika ada anak-anak sulit berkonsentrasi, guru mestinya curiga, waspada ya, harus ada deteksi awal. Nah, di situ kalau memang ada beberapa orang yang menemukan fenomena yang sama, kan bisa didiskusikan di ruang guru, diskusikan dengan guru BK, ini gejala apa. Dan jika ada gejala awal begitu, mestinya sekolah langsung membahasnya bersama dengan orang tua. Apa yang dilakukan oleh anak, kebiasaannya apa, teman bermainnya ini siapa saja, kalau nggak sekolah kemana saja. Nah, sehingga itu bagian dari pertama deteksi, kedua ini pengawasan. Nah, apalagi endingnya nanti kan, kenapa pencapaian hasil belajarnya tidak sama seperti yang lain atau turun ya. Karena nggak ada anak yang mengkonsumsi pil trek kayak begitu lancar belajarnya, nggak ada, pasti ada gangguan, karena sarafnya pasti tidak bisa sama seperti anak-anak yang normal. Ya. Nah, lepas dari itu lagi-lagi problemnya tidak hanya ada di pengawasan, harus dimulai dari awal bagaimana dengan di rumah. Kalau orang tua memberikan kasih sayang yang tepat, yang proporsional, tentu tidak kasih sayang yang selalu diberikan harta atau apa yang dibutuhkan ya, yang diberi kasih sayang dipenuhi, tapi juga dengan penjelasan dan juga pemahaman. Insya Allah nggak ada anak-anak yang perilakunya menyimpang. Nah, biasanya yang banyak kita temukan justru masalah itu muncul dari rumah dulu, ya. Di rumah dulu itu bisa ekstrem deh. Bisa anak yang memang kurang kasih sayang,
dari orang tuanya, sehingga dia mencari kasih sayang dari luar yang Pelampiasan, akhirnya dia bisa ditemukan orang yang punya kepentingan. Ya, apalagi ketemu orang yang mungkin profesinya sebagai pengedar, dia bisa diperalat. Nah, bagi kami di dunia pendidikan, anak itu tetap sebagai korban, Pak. Ya, nggak ada anak yang nakal, itu nggak ada. Yang ada dia adalah korban dari lingkungannya. Ya. Entah itu di lingkungan keluarganya yang nggak harmonis, mungkin lingkungan sepermainan, ya, atau dia ketemu dengan orang-orang dewasa yang punya kepentingan, ya akhirnya dia melakukan perbuatan seperti itu. Nah, di sekolah ini kan lanjutan saja, tapi kami juga setuju bahwa sekolah itu adalah epicentrum pendidikan yang di dalamnya adalah para sarjana pendidikan yang apapun masalahnya harus bisa menetralkan. Kalau rumah nggak netral, sekolah gurunya harus membantu bagaimana kehidupan anak di rumahnya ini kembali harmonis. Demikian juga dengan masyarakat. Kalau masyarakatnya ini justru menjadi penyebab, misalkan di tetangga sekolah ada penyedia miras, ada yang jual biltrek, ya guru, kepala sekolah nggak boleh abai, harus segera dilaporkan. Itu fungsi pendidikan begitu, karena buat apa kita mentah anak-anak berpeluh-peluh di kelas, di sekolah, kalau akhirnya di luar dia justru Liar ya. liar kan gitu. Itu saya kira Pak Adi. Oke, Pak Ranto, sebelum kita lanjut, alangkah eloknya kita menyeruput kopi dulu. Ya, boleh. Ya, ya. Kopi manis masalahnya ini. Ya. Karena kalau kita memperhatikan dari serangkaian peristiwa yang menimpa anak-anak kita ya, anak-anak didik, itu kan pertama tadi ternyata sampai ada yang meninggal, diperkosa atau meninggal, ya kan, terus konsumsi pil trek sehingga merubah sistem pemikiran di otaknya lebih tergangguan gitu. Tapi sisi lain ada lagi nih Pak, fenomena Pak. Seperti yang terjadi di daerah, kalau nggak salah daerah Banyuwangi Selatan, Pulau Merah itu ya. Anak ini seharusnya sepulang sekolah itu kan pulang Pak, harus pulang. Ternyata dia diajak oleh teman-teman pang, hanya terjadi sesuatu yang tidak patut kan begitu. Ini orang tuanya juga mungkin nggak tahu ya, tapi jam sekolah sudah waktunya pulang, tetapi anak ini justru ke tempat-tempat seperti itu. Nah, hal ini Pak yang paling real, kan berarti dilaporkan kepada dinas Pak ya? Itu seperti apa itu Pak, kejadian atau penanganannya itu Pak? Ya, kalau sudah terjadi, jika kasusnya kayak begitu, baru lapor ke dinas. Ya, kalau ada kejadian ya. Tapi sebelumnya nggak ada yang kontrol ya. Nah, maksud saya, andai kata dari awal itu sekolah ada satu sistem yang mengawasi bahwa anak-anaknya pulang, murid-muridnya pulang sekolah langsung kembali ke rumah masing-masing, kan nggak sampai terjadi seperti itu. Ya. Dan sekolah nggak boleh hanya bilang, oh kami sudah selesai, selebihnya menjadi tanggung jawab orang tua. Nah, proses tadi kan saya sampaikan dari sekolahan ke rumah, dari rumah ke sekolah, sekolah ke rumah, itu harus dipastikan bahwa anak ini aman sampai ke rumah masing-masing. Nah, kalaupun sudah terjadi di luar, terus ada perilaku yang menyimpang, apalagi ada anak yang jadi korban, ya itu ya kita tangani sesuai dengan regulasi yang ada. Kalau di situ ada pelanggaran hukum, ya mestinya Bapak di APH, di kepolisian yang akan menangani. Hanya kembali anak siswa yang bersangkutan itu nanti seberapa kasusnya, sejauh mungkin kita upayakan pendidikannya harus tetap kami dampingi, kami jamin dimanapun dalam kondisi apapun. Kan gitu. Misalkan ada anak terindikasi pengedar misalnya Pak ya, pengedar kemudian diproses oleh APH sampai yang bersangkutan harus dijatuhi hukuman, kemudian di lembaga pemasyarakatan ya, tapi kan ada juga punishment yang anak ini sebaiknya direhab di rumah kan ya. Tapi kalau sudah agak berat biasanya kan akhirnya dijatuhi hukuman. Di LP itu loh, dia tetap harus dilayani belajarnya Pak Denny. Nggak boleh hanya dia pokoknya di LP aja disamakan dengan orang dewasa, enggak. Kalau anak-anak pendidikannya harus tetap kita layani. Kalau ujian ya dia ujian di LP. Apalagi kalau di rumah ya, di rumah rehabilitasinya
tentu ya bersama-sama dengan orang tuanya. Itu jadi kejadian kayak begitu banyak Pak Denny. Kata kuncinya adalah harus satu sinergi antara orang tua, sekolah dan masyarakat. Ya, kita sekolah sekalipun juga ada kemampuan untuk mendeteksi, tapi nggak bisa maksimal karena ketika anak ini sudah di rumah, kan guru dan kepala sekolah nggak bisa menjangkau. Itu juga harus menjadi tanggung jawab orang tuanya. Demikian juga ketika malam hari ada fenomena anak-anak kita yang suka nongkrong, kemudian balap-balap liar, kan nggak bisa juga itu ditimpakan kepada lembaga pendidikan. Menjadi tanggung jawab siapa kalau gitu ya? Ya sekolah bisanya kan memberikan nasihat, memberikan masukan kepada anak-anak sebaiknya jam belajar ya di rumah, ya tidak nongkrong ya. Tapi kan ada fenomena malam Sabtu, malam Minggu, ya kan? Ya, artinya itu tetap aja yang paling utama mestinya kan kita memberikan pemahaman kepada anak-anak mana yang sebaiknya dia lakukan, mana yang sebaiknya harus dihindari. Ya. Tentang aktivitas, tentang memilih teman, sehingga mereka harus dikawal agar yang utama seorang anak itu kan belajar. Ya. Belajar, kemudian dipahamkan tantangan hari ini seperti apa, tuntutan kemampuan, keterampilan, termasuk kepribadian, karakter yang bagus yang dibutuhkan. Kalau pengen jadi anak sukses itu kayak apa, itu yang harus kita pompa, ya. Support, motivasi, sehingga dia nggak ada waktu sedikit pun untuk memikirkan hal-hal yang tidak berhubungan dengan kesuksesan dia di masa yang akan datang. Oke, Pak Ratno, demi menyelamatkan masa depan anak-anak ya, mengingat Banyuwangi saat ini dalam darurat anak ya, mungkin perlu juga kita berusaha mengurai akar penyebab, Pak. Akar penyebab. Tadi Pak Ratno menyinggung bahwa tidak sepenuhnya ini menjadi tanggung jawab sekolahan, tapi di rumah adalah keluarga. Ada peristiwa-peristiwa yang mungkin di luar dugaan, Pak. Ini kerap kali di situ ada anak yang menjadi korban juga dari lingkungan keluarganya. Contoh nih, anak itu dititipkan kepada kakek neneknya. Kemudian si ibu berangkat ke luar negeri sebagai TKW. Nah, kira-kira Pak, hal seperti ini bisa nggak dijadikan penyebab berubahnya dari perilaku anak tersebut, Pak? Ya, dari pendalaman kasus-kasus yang terjadi pada diri anak, apakah anak-anak melakukan penyimpangan perilaku maupun dia sebagai korban, yang banyak karena memang berangkat dari kondisi keluarganya yang tidak utuh. Tidak utuh itu macam-macam, salah satunya dia sebagai anak buruh migran. Yang orang tuanya bekerja, bisa di luar negeri, bisa di luar daerah, di mana dia hidup tidak bersama dengan orang tuanya, tapi bersama saudara yang lain, bisa kakeknya, bisa dengan bule pakliknya, atau orang lain lah yang dipercaya, yang kayak gitu ya. Kemudian yang kedua, kan juga ada fenomena broken home. Ya, orang tua yang akhirnya harus pisah, bertengkar, itu sangat besar dampaknya terhadap psikologi anak. Akhirnya dia akan mencari kompensasi, mencari pelampiasan. Ya kalau positif, kalau negatif, yang banyak kan dia akan mencari negatif. Jelas itu menjadi penyebab, Pak. Dan belum yang faktor-faktor yang lainnya. Jadi faktor keluarga menurut saya itu yang utama. Makanya kan ada pepatah keluarga itu pendidikan yang pertama dan utama, ya, termasuk ibu itu adalah istilahnya madrasatul ula, ya kan, pendidikan yang pertama itu dari orang tua terutama adalah ibu. Kalau di keluarga itu sudah bagus, pembelajaran pendidikan pendampingannya efektif, kasih sayangnya itu proporsional istilah saya, ya tidak kurang juga tidak berlebihan, insya Allah anak-anak itu akan gampang untuk dididik, diajarkan pada hal-hal yang positif buat dirinya. Jangan lupa juga selain faktor itu, hari ini masyarakat kita kan hidup boleh dibilang di dua dunia ya Pak Denny. Ya. Dunia nyata dan dunia maya. Nah, itu dampaknya juga besar. Ya. Itu nanti monggo untuk kalau mau diperdalam nanti bisa. Oke. Kalau dunia maya, Pak, kita berkaitan tadi awal sebagai narasi
bahwa anak-anak sekarang ini kan bebas memegang handphone, Pak, bermain gadget. Ternyata mereka bukan hanya suka bermain game, tetapi juga suka membuka situs-situs yang nggak betul. Apalagi sekarang medsos itu kayaknya udah bebas, nggak terkontrol ya, sehingga bisa mereka melihat adegan-adegan yang tidak senonoh, yang bukan usianya, atau itu yang memang dilarang lah seperti itu. Nah, kira-kira antar keduanya itu, Pak, apa namanya, antara main game dengan nonton-nonton film-film yang tidak patut atau porno, itu dampak yang paling menakutkan bagi anak-anak itu apa kira-kira, Pak? Ya, jadi kalau bicara tentang gadget, ya, HP, tab dan sebagainya, termasuk laptop, ya, itu kita harus menganalogkan seperti kalau ke anak-anak kita memberi pedang bermata dua, Pak. Yang satu menghadap ke depan, yang satu menghadap anaknya. Ya. Artinya yang ke depan itu yang positif. Yang kalau ada penghalang apapun yang merintangi keinginan dia, dia bisa pakai pedang itu. Tapi jangan lupa kalau dia salah menggunakan pedang itu, maka akan mengenai dirinya sendiri. Dan itu mudorotnya. Nah, makanya hari ini masyarakat kita sudah mulai banyak keresahan tentang bahaya gadget, ya. Tentang bahaya gadget yang satu menjadikan anak kita kecanduan, ya, sehingga ada namanya dopamin detox itu. Tuntutannya bagaimana agar anak-anak kita tidak terus kecanduan terhadap gadget. Kalau dia lagi browsing atau swipe yang terkini itu kan TikTok loh, itu sulit untuk berhenti. Nah, dan fenomena itu tidak hanya anak-anak loh, orang tua juga sama. Jadi bahaya HP itu menimpa siapa saja. Kemudian kalau anak-anak terlalu lama mengkonsumsi HP, konsentrasinya kurang, ya, mengalami penurunan yang luar biasa. Konsentrasi terhadap apa saja, terutama terhadap mata pelajaran. Padahal namanya belajar itu kan harus penuh konsentrasi, ya, karena kebutuhan anak sekarang ini harus piawai untuk bereasoning, menyampaikan ide gagasan dan harus kritis. Bagaimana mungkin dia bisa berkritis kalau konsentrasi aja tidak bisa, ya. Belum lagi dampaknya terhadap kesehatan, ya, kesehatan mata, kesehatan tangan. Yang bahaya lagi adalah kesehatan mental. Mental health itu sekarang diidap oleh 1 di antara 7 anak Indonesia karena HP, ya. Kemudian belum lagi bahaya pornografi, bahaya game-game yang lebih banyak merangsang adrenalin anak-anak sehingga dia mudah melakukan kekerasan, ya kan? Nah, sehingga dampaknya yang mudorot itu sangat besar. Oleh karenanya Dinas Pendidikan kami mulai tahun kemarin sudah membuat surat edaran pembatasan penggunaan HP yang SD dan PAUD itu kita larang untuk membawa HP. Cuman orang tua hari ini sadar enggak, itu yang harus terus kami edukasi para orang tua, karena itu sebenarnya kita sedang memberikan virus atau sesuatu yang akan berpengaruh terhadap tumbuh kembang anak-anak kita. Sementara untuk SMP SMA kita lakukan pembatasan, boleh tapi terukur, ya. Waktunya, kemudian kontennya itu diukur, dan dalam waktu tidak lama insya Allah kami akan mengajukan kepada pemerintah untuk ada semacam regulasi yang lebih kuat lagi dalam bentuk peraturan bupati. Dan hari ini di Kompas juga ditulis bahwa Bu Menteri Komdigi Bu Mutia Hafid sudah berstatement akan menerbitkan regulasi untuk melakukan pembatasan penggunaan gadget oleh anak-anak dan remaja. Ya, artinya nanti akan ada HP yang khusus untuk anak-anak itu, Pak, ya? Ya, sebenarnya HP kita itu sudah bisa untuk pembatasan, ya, karena di dalam HP kita di fitur pengaturan kapan HP itu bisa digunakan itu bisa diatur. Kemudian konten, ya, kemudian juga aplikasi-aplikasi apa yang bisa dipakai oleh anak itu sebenarnya bisa diatur. Masalahnya adalah orang-orang dewasa hari ini, orang tua hari ini nggak lebih pintar dari anak-anak. Iya kan? Sehingga gimana mau membatasi, kita kalah jauh dengan anak-anak. Nanti begitu diatur-atur ya anak-anak dengan cepat bisa mengembalikan kembali. Nah, makanya harus dimulai pelan-pelan ini dari usia yang paling dini.
anak-anak kami di Kabupaten Banyuwangi nanti 4 komponen dalam dunia digital itu akan kita matangkan dulu. Yaitu 4 itu yang paling sering dan utama hari ini kan hanya fokus di sains digital saja. Ya. Bagaimana menggunakan alat teknologi informasi itu. Dan mengabaikan 3 yang lain. 3 yang lainnya itu ada bagaimana etika berdigitalnya, etik digitalnya. Yang kedua bagaimana membangun budaya digital. Ya. Kemudian yang keempat yang tidak penting adalah bagaimana hidup dunia maya tapi aman. Karena menyangkut dengan safety digital, baik safety digital kita sebagai subjek supaya apa yang kita posting, apa yang kita buat itu nggak menghantam kita, nggak terjerat hukum, ya. Atau juga jangan sampai kita memposting sesuatu malah dimanfaatkan oleh orang lain di framing sedemikian rupa bisa merugikan diri kita. Gitu Pak Denny. Oke, Pak, menyangkut penggunaan handphone ya, saat ini kan soal sekolahan seolah sudah menjadi kebutuhan real ya, dalam pelajaran tertentu, kegiatan tertentu itu harus membutuhkan handphone ya. Namun yang perlu kita cegah supaya mereka itu tidak ketagihan bermain handphone, yang terutama game-game dan sebagainya. Kalau tak ingat masa kecil dulu kita, Pak, nah, kita itu kan apa-apa itu dengan kreativitas kita, jolanannya ya. Kira-kira Pak, kalau Pak Ratno kemarin kan sempat menjelaskan dalam festival pemengan yang setiap rutin tiap tahun ya, bisa nggak seperti beragam jenis memengan, kalau Jawanya dolanan, nah itu menjadi salah satu alternatif sebagai ekstrakurikuler untuk pengalihan sekaligus membiasakan mereka itu pada hal-hal yang positif sehingga menjadi juga kegiatan mereka di sekolahan, Pak. Ya, benar sekali Pak Denny. Jadi salah satu teknik atau strategi dopamin detox supaya anak-anak tidak kecanduan, tidak selalu pengen bang HP ya harus dialihkan pada kegiatan-kegiatan fisik yang positif. Ya. Salah satunya adalah melalui memengan tradisional. Di sekolah sendiri sudah kita dorong agar sekolah semuanya punya ekstrakurikuler yang juga mengedepankan aktivitas fisik, ya, olahraga, nari, seni, dan sebagainya. Maksudnya di ekstrakurikuler itu kan ada juga ekstrakurikuler yang berpikir ya. Kalau di SMP itu ada kajian atau klub IPA Science Club, Matematik Club, ya. Tapi juga kita dorong agar ekstrakurikuler yang sifatnya mengeksplor kekuatan fisik atau kelembutan fisik itu diwajibkan juga di sekolah. Itu yang pertama, sehingga nggak ada kesempatan yang longgar pada diri anak-anak untuk selalu pegang HP. Tidak cukup itu, seyogianya nanti di masing-masing wilayah kecamatan sering ada lomba-lomba Pak. Sudah kita dorong, baik itu lomba olahraga, lomba seni, sehingga anak-anak kita di dalam pikirannya itu adalah bagaimana saya bisa berprestasi, bagaimana saya bisa berkreasi, dan jauh dari aktivitas-aktivitas yang akan merusak otaknya, fisiknya juga, dan lain-lainnya seperti yang terlalu sibuk dengan KW-nya, dengan HP-nya. Itu bagus, termasuk festival memengan tiap tahun selalu kita masukkan di dalam kalender Banyuwangi Festival setiap tahunnya Pak Denny. Artinya memengan itu tidak difestivalkan setahun sekali ya, tapi juga diadakan gelaran-gelaran di masing-masing sekolahan berarti itu. Iya, boleh dibilang festival memengan tradisional itu kan puncak saja. Ya. Tapi sebelumnya di sekolah kan ada kebiasaan seperti itu. Kita dorong sekolah untuk bisa membuat aktivitas, apalagi ini Pak Menteri yang baru, salah satu dari 7 kebiasaan anak Indonesia hebat itu kan setiap hari juga beraktivitas fisik, yaitu senam. Nah, senam itu kan fleksibel ya. Di dalamnya kan juga bisa diselingi dengan permainan-permainan tradisional. Itu Pak Denny. Oke, Pak Ratno, ini sebelum saya akhiri, beberapa hari yang lalu kan sempat ada pertemuan Forpinda ya, termasuk dinas-dinas terkait berkenaan dengan Banyuwangi dalam darurat. Dan ternyata di Banyuwangi ini saat ini Pak, kan tidak hanya darurat anak, tapi juga darurat miras dan darurat narkoba. Nah, ini perlu disampaikan rumusan hasil yang
akan secara dikampanyekan untuk dilakukan secara nyata di tengah masyarakat, bisa sampaikan, dan hal lainnya mungkin himbauan kepada guru-guru, kalangan pendidikan, termasuk orang tua, bagaimana untuk menjaga anak-anak supaya terselamatkan dari pengaruh-pengaruh negatif di luaran. Monggo Pak, sampaikan kepada pemirsa Pak. Ya, saya kira yang pertama kondisi darurat dalam kehidupan anak-anak hari ini, yang istilah di dunia pendidikan itu 3 dosa besar ya Pak ya. Perundungan atau bullying, kekerasan seksual, dan intoleransi harus menjadi musuh bersama, common enemy ya, harus menjadi musuh bersama. Artinya semua pihak harus terlibat untuk pertama peduli, kemudian yang kedua adalah ada action. Nah, kami sendiri yang di dunia pendidikan tentu sangat berkaitan erat karena kami berkepentingan memastikan anak-anak di Banyuwangi ini harus bisa menyelesaikan proses belajar dan pendidikannya secara baik. Tidak hanya pokok sekolah, tapi bagaimana menjadi anak yang cerdas berkarakter, yang mereka nanti benar-benar bisa hidup secara merdeka, merdeka secara pekerjaan, merdeka secara budaya, dan juga akhirnya merdeka secara ekonomi, kan begitu. Nah, untuk ke arah situ tentu banyak hambatan. Di tengah kami sedang memastikan aksesibilitas dan kualitas pendidikan, ternyata di luar banyak gangguan-gangguan. Fenomena anak pang tadi yang kita sampaikan, fenomena peredaran pil trek yang murah dan anak-anak kita menjadi sasaran, belum lagi gangguan para predator seks orang-orang dewasa terhadap anak didik kita, dan juga perilaku-perilaku anak-anak kita yang di luar dari tujuan mereka sebagai remaja untuk mempersiapkan diri, mencari ilmu dan juga keterampilan. Tentu ini akan menjadi perhatian kami. Beberapa di antaranya kami sudah mengadakan kegiatan parenting, ya. Kita ada kisah Kembang Wangi, kemudian kita lanjutkan dengan ada sobat sekolah orang tua hebat, ada 16 kali pertemuan. Kita juga ada kegiatan Banyuwangi Ayo Mengajar, yang kita persilahkan semua elemen masyarakat untuk ngajar di sekolah, ya, untuk bisa memberikan motivasi kepada anak-anak, memberi inspiring, terutama orang-orang yang punya kapasitas, punya kesuksesan, ya, terus punya background juga dekat dengan anak-anak, kita persilahkan. Nah, di samping itu Pak Denny, kita juga sedang menyiapkan tadi Perpup, kemudian kita juga akan punya program ini, kita kirim psikiater ke sekolah, ya, dan juga pondok pesantren akan kita masifkan supaya fenomena mental health itu bisa kita tanggulangi, kita cegah dan kita tanggulangi kalau sudah terjadi. Nah, di luar itu kami juga kolaborasi dengan aparat, ada program Police Goes to School, ada Jaksa Masuk Sekolah, ada BNN Goes to School, ya, itu semuanya bentuk kolaborasi antara kami yang ada di Dinas Pendidikan dengan pihak-pihak lain yang juga kita harapkan bisa memberikan motivasi kepada anak-anak. Di luar itu juga tentu kami harus menyampaikan bahwa di dalam satuan pendidikan di sekolah juga akan terus kami revitalisasi dalam bentuk membuat manajemen sekolah yang makin efektif, guru-guru yang makin fokus mengawal anak-anak. Salah satunya juga akan kami siapkan namanya pembimbing siswa, atau dulu istilahnya penasihat, ya. Kalau di dalam kuliah dulu ada namanya PA, penasihat akademik, nanti akan kita siapkan. Jadi guru itu mendampingi anak-anak mulai dari awal sampai dengan akhir. Di luar itu kan ada guru BK, ada wali kelas. Tapi kalau yang ini benar-benar menjadi orang tua anak itu selama ada di sekolah itu sudah kita siapkan. Prinsipnya adalah pada masyarakat Banyuwangi, ayo kita kawal, karena masa depan Banyuwangi, masa depan Indonesia itu bergantung kepada bagaimana keberhasilan pendidikan anak-anak kita. Maka semua rintangan, semua hambatan yang akan mengganggu anak-anak kita menjadi anak Banyu yang hebat harus kita singkirkan bersama-sama. Begitu saya kira Pak. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan ini pemirsa, apa yang disampaikan oleh Pak Ratno tadi itu, ini merupakan referensi yang seharusnya memang kita aktualisasikan di tengah masyarakat. Nah, pertanyaan terakhir ini Pak, tadi disebutkan bahwa ini sampai pihak kepolisian, pihak kejaksaan dirikut di dalam ini. Apakah
demi efektivitas dalam penanganan darurat anak ini perlu dibentuk semacam satuan tugas khusus, Pak, yang berkelanjutan, Pak. Ya, sebenarnya format ini sudah ada, Pak Denny. Ya, jadi ada Permendikbud yang memang mengatur terbentuknya kalau di sekolah itu TPPK. Jadi tim pencegahan dan penanggulangan kenakalan anak. Nah, di lingkup kabupaten itu ada Satgas. Dan di Kabupaten Banyuwangi insya Allah sudah ada embrionya, ini tinggal direvitalisasi saja. Mungkin ada pihak-pihak yang belum masuk, sebaiknya bisa kita ikutkan di dalamnya. Sehingga kalau ada kasus-kasus yang menimpa anak-anak, nah tim inilah nanti yang akan bekerja. Ya. Di semua problem. Nah, apakah itu menyangkut ada kabar di sana ada penyedia miras, ada toko peltrek dan sebagainya. Nah, tim ini yang nanti akan efektif bekerja di bawah pembinaan dari Polresta Banyuwangi. Oke, ada nggak kesepahaman dan kesepakatan dengan pihak satuan tugas itu bagi tadi disebut terakhir itu kan pelecehan sampai terjadi pemerkosaan, itu pelaku-pelaku apapun bentuknya terhadap anak-anak ini diberikan semacam hukuman setimpal, Pak? Tentu kita dalam kesepahaman ya, karena kita mendasarkan kepada Undang-Undang Perlindungan Anak, Pak Jenny. PPA ya. Ya, PPA itu. Sehingga apapun yang atau siapapun pelakunya, jika itu menimpa anak-anak kita, maka kepadanya harus diberikan hukuman yang setimpal, ya, sesuai dengan ya, supaya ada efek jerah. Kenapa? Karena anak-anak kita ini mestinya kan makhluk yang harus dilindungi karena mereka lemah. Tapi kenapa justru menjadi objek, menjadi korban? Maka pelakunya tentu layak untuk mendapatkan ya hukuman yang setimpal. Oke. Ya. Terima kasih, Pak. Itu ya, Pak Denny. Oke, pemirsa, demikian tadi bincang-bincang kami membahas tentang pencegahan dan sekaligus penanganan tentang penyimpangan perilaku anak. Kita semua wajib prihatin dan ikut serta bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya penyimpangan perilaku anak-anak. Karena saat ini Banyuwangi cukup memprihatinkan karena sedang terjadi darurat anak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Ratno. Terima kasih, Pak Denny. Ya. Iki tutu atra kesenjara